Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Daris Adianto, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan kepada teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada presentasi kali ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada Anda semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton dan mendengarkan saya berbicara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Bastiaji dengan NIM 2003714 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Pembentukan Kepribadian Siswa SMK di Sekolah. Agenda pembahasan pada presentasi kali ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendahuluan, yang berisi tentang fenomena, teori relevan, konfirmasi fenomena dengan teori, penelitian terdahulu, rumusan masalah, dan kajian teori. Yang kedua, ada metode yang berisi metode penelitian, instrumen, prosedur penelitian, dan partisipan. Yang ketiga, ada hasil dan pembahasan, data-data yang diambil dari partisipan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Baik, kita mulai. Yang pertama ada fenomena. Generasi muda merupakan generasi harapan bangsa. Peran generasi muda sangat berpengaruh terhadap kehidupan masa depan sebuah bangsa. Jika sebuah bangsa memiliki generasi muda yang rusak, maka bangsa itu pula akan hancur, dan sebaliknya. Namun, generasi muda, khususnya generasi muda Indonesia, tidak terhindar dari pengaruh budaya dan pergaulan sehingga generasi muda tumbuh dalam suatu kehidupan berbudaya yang tak terdidik dan dunia pergaulan yang sangat bebas. Hal ini membuktikan kepada kita untuk tidak memungkiri kata-kata Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bung Karno, bahwa perjuangan saya lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan Anda akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Pada umumnya, yang menjadi pemeran utama masalah-masalah di Indonesia adalah generasi muda, dan generasi yang telah melewati situasi generasi muda itu sendiri. Contohnya korupsi, narkoba, teroris, dan lain-lain. Seperti fenomena yang saya kutip, yaitu lingkungan mempengaruhi perkembangan karakter anak. Bila anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, santun, dan taat beragama, maka anak pun akan tercetak menjadi pribadi yang baik. Selanjutnya ada teori relevan. Menurut Hidayah 2009, setiap anak lahir dengan potensi-potensi bawaan atau keturunan yang dimilikinya. Sehingga anak selalu memiliki pandangan positif terhadap segala sesuatu hal, kecuali ia dipengaruhi oleh orang-orang dewasa yang berada di sekitarnya. Setiap anak memiliki hak untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, walaupun setiap anak mengalami proses perkembangan yang berbeda. Yang kedua, ada tim Pustaka Familia 2006. Lingkungan merupakan bagian yang penting lainnya setelah pendidikan karakter. Hal ini karena pembentukan karakter anak tidak terlepas dari lingkungan sosialnya. Kondisi psikologis ibu saat mengandung juga ikut mempengaruhi perkembangan anak. Jadi rekan-rekan, anak memiliki potensi-potensi bawaan atau keturunan yang dimilikinya. Dan setiap anak memiliki hak untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Dengan tentunya, potensi-potensi ini harus dikembangkan di lingkungan yang baik, sehingga anak berkembang dengan baik pula. Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nelpa Fitriuliani 2013 yang berjudul Hubungan Antara Lingkungan Sosial dengan Motivasi Belajar, memiliki hasil adanya hubungan yang signifikan antara lingkungan sosial sekolah dengan motivasi belajar.
Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Febriani dan Agus Wahyudin 2016 yang berjudul Kepribadian Siswa dan Disiplin Belajar sebagai Intervening Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Lingkungan Sekolah terhadap hasil belajar, menjelaskan bahwa kepribadian siswa dan disiplin belajar memediasi pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan sosial terhadap hasil belajar. Ada beberapa rumusan masalah yang saya angkat pada penelitian kali ini. Yang pertama, ada mengetahui pengaruh antara lingkungan sosial dengan karakter siswa di sekolah. Yang kedua, ada jenis lingkungan seperti apa yang mempengaruhi kepribadian siswa. Dan yang ketiga, ada bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap hasil belajar dan keaktifan siswa di sekolah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai lingkungan sosial terlebih dahulu. Pengertian lingkungan sosial adalah wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial antara berbagai kelompok dan peranatanya, dengan simbol dan nilai juga norma yang telah ditetapkan, juga berkaitan dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan, atau lingkungan buatan, tata ruang, menurut Purba 2002.2.13-14. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kepribadian. Menurut Rusak dan Warren, kepribadian ialah sebagai kelompok faktor-faktor psikologis, biologis, dan sosiologis yang didasari dengan perilaku individu itu sendiri. Faktor-faktor biologis tersebut meliputi keadaan fisik, watak, seksual, sistem saraf, proses pendewasaan, individu yang bersangkutan, dan juga kelainan-kelainan biologis lainnya. Lalu selanjutnya, saya akan membahas metode penelitian yang digunakan. Yang pertama ada desain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Survei adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Yang kedua ada instrumen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, menggunakan bantuan aplikasi Google Form, di mana aplikasi ini berguna untuk menyebarkan kuesioner secara cepat dan luas melalui link yang dibagikan kepada subjek penelitian. Yang ketiga, ada prosedur penelitian. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi populasi atau target. Yang keempat, maksud saya yang ketiga, memilih mode pengumpulan data. Yang keempat, memilih sampel. Dan yang kelima, menyiapkan instrumen. Dan yang terakhir ada partisipan. Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa SMK yang berjumlah 30 siswa. Alasan peneliti memilih siswa SMK karena termasuk dalam masa remaja atau masa peralihan yang mengalami perubahan secara fisik dan psikologis dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengaruh lingkungan bagi pembentukan kepribadian siswa. Seperti yang rekan-rekan lihat, saya telah menampilkan datanya. Sebelumnya, saya akan membacakan teori dari Al Slamet Riyadi 1984. Lingkungan adalah tempat pemukiman dengan segala sesuatunya, di mana organismenya hidup beserta segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak dapat diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme itu. Jika kita lihat pada data dari pernyataan yang saya ajukan kepada responden mengenai apakah lingkungan sosial berpengaruh bagi pembentukan kepribadian siswa di sekolah, dari 30 orang responden, semuanya menjawab ya. Hal ini selaras dengan teori yang tadi dibacakan, bahwa lingkungan secara langsung maupun tidak ikut mempengaruhi kehidupan. Dan dari pertanyaan saya yang kedua, yang menanyakan seberapa berpengaruh, 76,7% atau 23 orang menjawab sangat berpengaruh. Dan sisanya yaitu 23,3% atau 7 orang menjawab berpengaruh saja. Hal ini memperkuat bahwa ada
pengaruh lingkungan bagi pembentukan kepribadian siswa. Dari diagram di atas, memang lingkungan sosial sangat berpengaruh bagi kepribadian siswa, baik pengaruh positif maupun negatif. Lingkungan sosial merupakan wadah bagi remaja untuk bergaul ataupun bersosialisasi dengan lingkungan dan warga setempat. Selanjutnya, membahas tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu jenis lingkungan seperti apa yang mempengaruhi kepribadian siswa. Sebelumnya, saya akan membacakan teori dari Halim 2008. Kondisi lingkungan yang buruk menyebabkan penurunan pada kesehatan mental dan kesejahteraan warga. Pada lingkungan yang buruk, perilaku warga lebih agresif. Teori ini selaras dengan data dari pertanyaan saya, yaitu apakah lingkungan yang sehat dan ramah membuat kepribadian anak menjadi baik? Jawabannya, 80% responden atau 24 orang menjawab iya, dan 20% responden atau 6 orang menjawab mungkin. Di sini saya dapat simpulkan bahwa yang menjawab mungkin mengacu pada pernyataan jika lingkungan kita sudah baik, tetapi didikan orang tuanya kurang baik, juga berpengaruh pada kepribadian anak. Pertanyaan selanjutnya, lingkungan seperti apa yang sehat dan ramah itu? Sebagian besar responden menjawab lingkungan yang positif dan yang membuat nyaman ketika kita berada di situ. Kenyamanan di lingkungan sosial merupakan faktor penting dari lingkungan, terutama lingkungan tempat tinggal. Kenyamanan yang dimaksud yaitu lingkungan yang bersih, daerah yang aman dari tindak kejahatan, dan daerah yang memiliki akses terhadap fasilitas memadai. Selanjutnya, membahas tentang rumusan masalah yang ketiga, yaitu pengaruh lingkungan sosial terhadap hasil belajar dan keaktifan siswa di sekolah. Sebelumnya saya akan membacakan teori dari Abu Ahmadi 2008, titik 2.138. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan yang berasal dari luar diri siswa. Dari dalam diri siswa itu, kepribadian siswa itu sendiri, dan dari luar siswa merupakan faktor lingkungan. Seperti pertanyaan yang saya tujukan kepada responden, yaitu apakah lingkungan sosial berpengaruh pada keaktifan siswa di sekolah? Dari data yang saya peroleh dari responden, 83,3% atau 25 orang menjawab ya, dan sisanya 16,7% menjawab mungkin. Dan dari pertanyaan terakhir yang menanyakan seberapa berpengaruh, 50% responden menjawab berpengaruh, dan sisanya 50% menjawab sangat berpengaruh. Lingkungan sosial yang baik akan berpengaruh dan dapat mendorong semangat siswa untuk lebih giat dalam belajar. Sehingga perlu adanya penciptaan lingkungan yang baik supaya memberikan pengaruh yang positif terhadap anak supaya dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Tetapi, balik lagi kepada kepribadian. Jika lingkungan sosial sudah menunjang kita untuk berprestasi di sekolah, tetapi kepribadian kita pasif atau tidak ada keinginan untuk berprestasi, hal ini sia-sia saja. Jadi, kesimpulannya, lingkungan baik tidak cukup untuk membuat kita aktif atau bahkan berprestasi di sekolah. Hal ini harus dari kepribadian kita sendiri, dan kita harus memiliki keinginan untuk berprestasi. Baik, yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari artikel yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Kepribadian Siswa di Sekolah. Lingkungan sosial di sekitar siswa memiliki peran yang cukup besar di dalam pembentukan kepribadian anak, di mana tingkah laku dan pergaulan serta harmonisasi atau kondusivitas lingkungan sosial di sekitar anak akan dapat membawa pengaruh psikologis baik dan buruknya bagi perkembangan mental dan pendidikan anak. Lingkungan sosial inilah yang menjadi tempat bagi mereka untuk beradaptasi dan bergaul. Jika lingkungannya baik, maka hasilnya akan baik, dan begitu juga sebaliknya. Jika lingkungannya buruk, maka pembawaan yang akan dialami anak juga akan buruk. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.